Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 63,4 km persegi. Kota ini terdiri dari 3 kecamatan yaitu Mojoroto, Kota dan Pesantren, serta 46 kelurahan di mana seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Batas wilayah di sebelah utara meliputi Kecamatan Gampang Rejo dan Banyakan, sebelah selatan Kecamatan Kandat, Ngadiluih dan Semen, sebelah timur Kecamatan Ngasem, Wates dan Gurah, barat Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen. Berdasarkan RT/RW Jawa Timur tahun 2011 hingga 2031, Kota Kediri termasuk dalam rencana sistem perkotaan yang merupakan pusat kegiatan wilayah Jawa Timur dan juga merupakan pusat wilayah Kediri. Kota Kediri termasuk dalam kawasan prioritas Lingkar Wilis dengan fungsi utama sebagai penyedia akomodasi bagi kawasan di sekitarnya. Ditinjau dari fisik alamnya, Kota Kediri memiliki bentang lahan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 94% dataran fluvio-vulkanik dan 6% kerucut parasiter Gunung Klotok. Jenis lahan fluvio-vulkanik sangat subur dan cocok menjadi pondasi pembangunan. Kota Kediri juga dialiri Sungai Berantas dan memiliki 10 subdas. Jenis tanahnya yang didominasi oleh aluvial seluas 47,9% dan didominasi jenis batuan geologi aluvial yang dimana keduanya memiliki sifat mudah dibangun. Kota Kediri berada pada kemiringan lereng sebesar 0-2% pada hampir 90% wilayahnya, dan juga pada ketinggian 57-89 meter di atas permukaan laut pada 65% wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri berada pada wilayah dataran rendah. Dari segi kemampuan lahan, Kota Kediri berada pada 3 klasifikasi pengembangan yang didominasi oleh lahan dengan kemampuan pengembangan agak tinggi dengan persentase 65,8%. Terdapat beberapa kebijakan berkaitan dengan fisik alam meliputi Kota Kediri dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu lindung, budidaya, dan penyangga yang didukung pula oleh kebijakan perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh kota. Terkait dengan kerentanan bencana banjir, terdapat kebijakan penetapan kawasan strategis, kawasan resapan air, perlindungan sempadan sungai, dan sempadan mata air. Perubahan kegiatan manusia dari waktu ke waktu akan mengakibatkan adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan di Kota Kediri menyebabkan meningkatnya luasan permukiman yang signifikan dari kecamatan kota menuju keluar yaitu Kecamatan Mojoroto dan Pesantren. Hal ini ditunjukkan dengan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang. Kota Kediri terdiri dari 48,06% lahan terbangun dan 51,94% lahan non-terbangun. Persebaran lahan terbangun diketahui belum merata dan memusat di kota. Luas ruang terbangun yang direncanakan pada RT/RW Kota Kediri masih jauh lebih besar daripada luas terbangun pada kondisi existing di tahun 2019. Kota Kediri merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh Sungai Berantas, sehingga terdapat kawasan lindung di sekitar sungai atau biasa disebut sempadan sungai. Namun masih terdapat banyak permukiman yang pembangunannya tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Permukiman-permukiman yang tidak sesuai terletak pada sempadan Sungai Berantas dan dibangun di atas kawasan lindung. Lahan tidak sesuai dengan fungsi kota di Kota Kediri mencapai luas sekitar 557,9 hektar. Sebelah barat Kecamatan Mojoroto merupakan kawasan dengan fungsi lindung sebesar 27% yang berdekatan dengan Gunung Liman, sehingga pada area ini digunakan sebagai kawasan pariwisata. Kecamatan Kota memiliki kawasan budidaya paling cocok dijadikan sebagai pusat pelayanan Kota Kediri yang memiliki lahan budidaya sekitar 64%. Pertumbuhan penduduk di Kota Kediri tahun 2010 sampai 2020 sangat fluktuatif.
Dengan total penduduk tahun 2020 sebanyak 286.796 jiwa, dengan laju pertumbuhan tahun 2019 sebesar 0,47%. Kepadatan penduduk kota Kediri terkonsentrasi di kecamatan kota yang merupakan pusat kota Kediri, tepatnya di Kelurahan Ringin Anom. Migrasi keluar di kota Kediri ini lebih tinggi dibanding migrasi yang masuk. Penduduk kota Kediri didominasi dengan pendidikan akhir di tingkat SMA pada tahun 2015, 2017, dan 2019. Sedangkan tingkat perguruan tinggi mendominasi pada tahun 2018. Sebagian besar penduduk kota Kediri menganut agama Islam di tiap kecamatannya. Kecamatan Mojoroto memiliki distribusi penduduk lebih tinggi dibandingkan kecamatan kota. Meskipun demikian, kelurahan terpadat berada di Kelurahan Ringin Anom, kecamatan kota. Kota Kediri memiliki angka usia produktif sebesar 70,3%, sehingga mendukung bonus demografi yang diproyeksikan hingga tahun 2030. Kota Kediri sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut sejarah, Kota Kediri terbentuk sejak zaman Kerajaan Kadiri. Pada masa penjajahan Belanda, industri besar seperti pabrik gula menjadi aktivitas industri Kota Kediri hingga masa kini. IPM yang tinggi cukup dapat memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin di bawah Jawa Timur. Keberadaan pusat pondok pesantren dapat menumbuhkan aliran kelompok agama yang tumbuh tanpa saling bersinggungan. Sehingga pada tahun 2018, Kota Kediri pernah menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Toleransi Internasional. Kota Kediri memiliki kerajinan dan budaya, di antaranya tenun ikat, grobyak ikan suroan, larung sesaji Gunung Kelut, ritual satu suro di petilasan Sri Aji Joyoboyo, seni jaranan, dan seni tiban. Keberadaan penduduk mendorong terjadinya berbagai aktivitas di Kota Kediri, terutama pada sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan yang didominasi oleh PT Gudang Garam menyumbang 80,35% dari seluruh nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri cenderung stagnan pada setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jika melihat dari sisi tenaga kerja, sektor perdagangan, transportasi, pergudangan, dan jasa-jasa menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar. Namun, sektor industri pengolahan yang sangat kuat dan menjadi satu-satunya sektor penyangga perekonomian juga memiliki kelemahan. Dominasi sektor industri pengolahan tembakau yang dikelola oleh PT Gudang Garam membuat diversifikasi pada subsektor lainnya lebih sulit. Hal ini menjadi masalah bagi Kota Kediri, terutama berdampak pada rendahnya daya saing daerah. Permasalahan ini seharusnya bisa diatasi karena potensi yang dimiliki oleh Kota Kediri. Misalnya, dengan pengembangan industri tahu dan industri tenun ikat dan batik. Keduanya terus diupayakan oleh pemerintah Kota Kediri untuk menjadi suatu brand yang syarat akan kearifan lokal. Selain itu, Kota Kediri juga memiliki sektor perdagangan dan sektor transportasi dan pergudangan yang diharapkan dapat berkembang pesat mengikuti perkembangan dari sektor industri. Infrastruktur di Kota Kediri didukung dengan adanya rencana Bandara Suryadoho, Jalan Tol Kediri Kertosono pada tahun 2024, Jalan Tol Kediri Tulung Agung pada tahun 2029, Stasiun Dryport, dan Jalan Lingkar Wilis yang merupakan potensi dan peluang besar dalam pengembangan Kota Kediri. Selain itu, Kota Kediri melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini terlihat dari adanya pengembangan jaringan jalan untuk peningkatan perekonomian melalui kegiatan industri, wisata, dan mobilitas umum, rencana Dryport di Stasiun Kediri, dan lain sebagainya. Hal itu didukung pula oleh arahan pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi, seperti kawasan industri dan yang lainnya. Pada tahun 2040, penduduk Kota Kediri diproyeksikan mencapai angka 278.595. Sehingga dibutuhkan ketersediaan fasum dan fasos yang memadai. Kebutuhan ini harus terpenuhi untuk menjamin berjalannya aktivitas di Kota Kediri dengan optimal di masa depan. Pembangunan dan pengembangan jalan sebagai akses ke bandara, serta Jalan Tol Kertosono Kediri Tulung Agung dilakukan untuk mendukung aktivitas ekonomi di Kota Kediri. Dengan segala kondisi wilayah yang ada tersebut,
Pemerintah Kota Kediri berhasil meraih apresiasi dalam kompetisi Innovative Government Award 2020. Bentuk inovasinya meliputi inovasi tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya, serta menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi. Diharapkan ke depannya, Kota Kediri mampu meningkatkan daya saing wilayahnya, sehingga peluang yang ada dapat menopang perekonomian Kota Kediri. Kota Kediri, Jojo ing Bojo.